bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi di materi lanjutan ya. Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat dan bersyukur. Oke, materi kita hari ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mengetahui jumlah penduduk Indonesia, persebaran penduduk Indonesia, komposisi penduduk Indonesia, pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia, keragaman etnik dan budaya penduduk Indonesia. Sekarang, yuk kita masuk ke materi. Kalian tentu sering kan melihat di sekitar kalian ada kelahiran, kematian, atau bahkan ada yang pindah ke daerah atau negara lain. Nah, itu semua ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Dinamika kependudukan Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 Pasar 14 Ayat 1, penduduk Indonesia adalah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Sedangkan dinamika kependudukan artinya adalah perubahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sebesar 256 juta jiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan menggunakan metode sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa, padahal luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Sehingga diperlukan program pemerataan seperti transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang masih jarang penduduknya. Penduduk Indonesia dikelompokkan dalam beberapa komposisi. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia, yaitu usia belum produktif yang terdiri dari kelompok usia kurang dari 15 tahun, usia produktif yaitu kelompok usia 15 sampai 64 tahun, dan usia tidak produktif yaitu kelompok usia lebih dari 64 tahun. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Di Indonesia hanya ada 2 gender yang diakui, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah penduduk laki-laki yaitu 128,1 juta jiwa dan perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Yang ketiga, komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data pada tahun 2010 dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, sebanyak 9,24% tidak sekolah sama sekali, 19,28% tidak tamat SD, 30,55% tamat SD sederajat, 16,88% tamat SMP sederajat, 18,82% tamat SMA sederajat, dan 5,23% tamat perguruan tinggi yang terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, S2, dan S3. Kelompok yang terakhir yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Terdiri dari 6 agama ya yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun Indonesia terdiri bermacam agama, tapi masyarakatnya hidup rukun ya. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Sedangkan kualitas penduduk dapat diukur dari rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia terdiri dari beragam etnik dan budaya. Keragaman tersebut terdiri dari beragamnya rumah adat masing-masing daerah, pakaian adat, senjata tradisional, dan tarian daerah. Nah anak-anak, demikian materi dari saya tentang dinamika kependudukan Indonesia. Intinya, Indonesia adalah negara yang besar yang terdiri berbagai macam perbedaan, baik suku, ras, agama, ataupun adat istiadat. Negara kita ini bisa menjadi negara yang lebih maju dengan usaha kita bersama untuk mewujudkannya.
Namun yang terpenting adalah solidaritas kita bersama, saling menghormati dengan segala perbedaan. Untuk tugas kalian adalah jumlah penduduk yang besar merupakan keuntungan bagi suatu negara, tapi juga merupakan kerugian. Nah, coba kalian sebutkan masing-masing satu saja, tidak apa-apa. Ya, apa keuntungan dan kerugiannya? Tulis jawaban kalian di buku masing-masing dan bawa ya ketika kalian nanti sudah masuk. Saya akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.